pasti luar biasa. Ayo kita sapa dulu nih, apa kabar? Apa kabar? Dahsyat, dahsyat, luar biasa. Hahaha. Oke, kita mau memuji Tuhan. Apa Engkau baik? Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah, untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami anak-anak-Mu, berikan kami hati yang mau siap untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah ibadah kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Kita masih terus memuji Tuhan meskipun jatuh. Meskipun jatuh, meskipun jatuh, dipukuli orang, dijauhi orang, Yesus tetap nomor satu. Salibnya kebanggaanku, kemana-mana pun aku pergi. Yesus hidupku. Meskipun jatuh, meskipun jatuh, meskipun jatuh, dipukuli orang, dijauhi orang, Yesus tetap nomor satu. Salibnya kebanggaanku, kemana-mana pun aku pergi. Yesus hidup. Kemana-mana pun aku pergi, kemana-mana pun aku pergi. Yesus hidupku. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat.
mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan berfirman-Lah. Hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah. Mari Tuhan berfirman-Lah. Hati kami tak siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini tibalah saatnya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua anak-anak sekolah minggu, berikan kami hati yang fokus dan mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga kakak yang akan menceritakan kebenaran firman-Mu, Engkau yang mengurapi dan Engkau yang menolong. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Adik-adik, minggu lalu kita belajar tentang salah seorang nabi, yaitu Nabi Elisa. Siapa adik-adik? Nabi Elisa. Saya percaya adik-adik di rumah pasti mengingat ya cerita firman Tuhan minggu lalu. Dan hari ini kita belajar tentang salah seorang nabi. Nabi siapa ya? Yaitu Nabi Elisa. Siapa adik-adik? Nabi Elisa. Kalau minggu lalu tentang Nabi Elia, maka hari ini tentang Nabi Elisa. Nabi Elisa ini, ia sangat setia kepada Tuhan. Karena ia sangat setia, maka Tuhan memberikan Nabi Elisa kemampuan istimewa, yaitu bisa menyembuhkan orang. Yaitu melalui Nabi Elisa ini, orang bisa sembuh. Wow, luar biasa ya. Tuhan bisa memakai siapa saja. Karena Nabi Elisa ini adalah Nabi Allah. Kira-kira siapa ya nama orang yang disembuhkan ini? Adik-adik pasti sudah penasaran ya. Nabi yang disembuhkan ini, dia adalah seorang panglima yang terkenal. Dia adalah seorang panglima yang terkenal, adik-adik. Kira-kira siapa ya nama panglima ini? Adik-adik di rumah dijawab ya. Nama panglima ini adalah bernama Naaman. Naaman. Siapa adik-adik? Naaman. Naaman ini ia menderita penyakit kusta. Nah, seperti apa sih kah sakit kusta itu? Sakit kusta itu sulit untuk disembuhkan dan bahkan tidak bisa disembuhkan. Tetapi bagaimana ya
kok bisa Naaman ini bisa sembuh? Dan pada saat itu adik-adik, Panglima Naaman ini, dia sangat sedih karena penyakit kusta yang ia derita, karena sulit untuk disembuhkan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Naaman, adik-adik? Ia mendatangi rumah Elisa. Ia pergi ke rumah Elisa, adik-adik. Dan ketika dia sampai di rumah Elisa, apa yang terjadi, adik-adik? Nabi Elisa ini menyuruh Naaman pergi ke sungai Yordan. Dia menyuruh Naaman untuk mandi sebanyak 7 kali. Berapa, adik-adik? 7 kali. Di sungai mana? Yaitu di sungai Yordan. Nah, adik-adik, ketika Naaman disuruh untuk mandi sebanyak 7 kali di sungai Yordan, Naaman ini dia menolak awalnya. Dia berkata, bukankah sungai-sungai yang ada di Damsyik lebih bagus, lebih baik dibanding sungai-sungai yang ada di Israel, yaitu sungai Yordan yang disuruh oleh Nabi Elisa ini. Pada akhirnya adik-adik, karena Naaman ini menolak dan tidak mau, maka pegawai-pegawainya pun mendatangi dia. Dan mereka berkata bahwa, bukankah kalau hal yang sukar yang dikatakan oleh Nabi tersebut, maka pasti kamu akan melakukan. Dan ini adalah hal yang paling mudah. Hanya mandi sebanyak 7 kali, maka engkau akan menjadi sembuh. Dan karena pegawai-pegawainya pun mendatangi dia, adik-adik, maka pada akhirnya Naaman pun turun. Ia membenamkan dirinya di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Nah, inilah gambar Naaman ya. Ini ketika dia ada di sungai Yordan, adik-adik. Nah, apa yang terjadi, adik-adik, ketika Naaman ini sudah melakukan apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa ini, maka pada akhirnya Naaman ini pun ketika ia keluar dari sungai Yordan, maka Naaman ini pun menjadi tahir, itu menjadi sembuh. Dia tidak lagi menderita penyakit kusta, adik-adik. Wow, luar biasa ya. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan, yang sulit untuk disembuhkan, tetapi bisa disembuhkan. Luar biasa. Hari ini kita melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja bagi Naaman. Walaupun pada saat itu yang menyuruh Naaman untuk mandi sebanyak 7 kali di sungai Yordan adalah Nabi Elisa, tetapi semuanya itu adalah karena kuasa Tuhan yang bisa menyembuhkan Naaman. Nah, luar biasa ya adik-adik. Tuhan berkuasa menyembuhkan orang yang sakit. Adik-adik, hari ini melalui cerita ini kita belajar yang pertama adalah kita harus mau mendengar. Dan kita harus mau
melakukan apa yang disampaikan oleh Nabi Allah. Siapa sih Kak Nabi Allah? Nah, Nabi Allah ini pada saat ini adalah pendeta. Dan yang kedua adalah kita harus berusaha dan berjuang. Seperti apa berjuang dan berusaha sih Kak? Nah, berjuang dan berusaha itu sama seperti Naaman. Dia mau melakukan, walaupun pada awalnya dia menolak, tetapi pada akhirnya dia mau melakukan, dia mau berusaha. Dan yang ketiga adalah Tuhan itu sangat mengasihi umatnya. Itu Tuhan mengasihi kita. Sama seperti Naaman, Tuhan mengasihi dia sehingga dia bisa pulih, dia bisa sembuh dari penyakit kustanya. Jadi adik-adik, kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu sangat luar biasa. Kuasa Tuhan itu sangat hebat. Dia bisa menyembuhkan orang. Seperti firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ke-5C mengatakan, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sekali lagi ya, Yesaya 53 ayat yang ke-5C, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dihafal ya adik-adik, ini ayat hafalan di rumah. Yesaya 53 ayat yang ke-5C, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Adik-adik, sekian ya cerita firman Tuhan hari ini. Dan sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kami anak-anak sekolah minggu mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa hari Minggu. Dah.